Kita mulai dari Randy yang menghadap Aldebaran untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Sumarno. Randy mengutarakan kecurigaannya saat berbincang dengan Sumarno kepada Aldebaran. Karena saat Randy menyebut nama Elsa, Sumarno tampak terlihat gugup. Randy juga melaporkan kalau Sumarno masih mengaku kalau dia menang lotre dari tetangganya di rumah. Aldebaran lalu suruh Felicia untuk memanggil Sumarno ke ruangannya, bukan untuk iklan. Felicia lalu menelepon kepala OB dan memerintahkan agar Sumarno datang ke ruangan Aldebaran. Aldebaran kemudian memberi tugas kepada Randy untuk mengecek keterangan Sumarno mengenai temannya Sumarno yang katanya udah bikin Sumarno menang lotre. Randy pun pergi dari ruangan Aldebaran. Sementara itu, Sumarno yang lagi gelisah di tempat kerjanya dikagetkan oleh kepala OB yang tiba-tiba muncul. Sumarno. Kepala OB memanggil Sumarno. Sumarno menoleh. "Ya, Bu. Ada yang mau saya kerjakan, Bu?" Kepala OB menggeleng. "Kamu dipanggil sama Pak Aldebaran di ruangannya." Sumarno kaget. "Saya bikin salah apa ya, Bu?" Kembali kepala OB menggeleng. "Saya tidak tahu, kamu kesana sekarang ya." Sumarno mengangguk dengan perasaan cemas. "Baik, Bu." Lalu Sumarno beranjak ke ruangan Aldebaran. Di ruangan Aldebaran, Andin dan Aldebaran lagi berada di kantor. Mereka lagi duduk di sofa. Terdengar suara pintu diketuk dari luar. Aldebaran lalu suruh masuk orang yang mengetuk pintu ruangannya. Tampak Sumarno memasuki ruangan Aldebaran. Aldebaran lalu mempersilahkan Sumarno duduk. Sumarno pun lalu duduk. Dia tampak cemas. Dengan takut-takut dia memberanikan diri untuk bertanya, "Bapak panggil saya, ada apa ya?" Aldebaran diam sejenak. Tatap Sumarno dengan tegas. "Saya dan istri saya panggil Bapak karena ada hal yang penting yang harus saya bicarakan sama Pak Sumarno. Ini menyangkut istri saya." Sumarno tegang. Aldebaran lanjutkan ucapannya. "Pak Sumarno, Bapak masih ingat kan? Kejadian 4 tahun lalu di klaster Nirwana. Saat itu Bapak yang mengantarkan makanan untuk Ibu Andin. Dan Ibu Andin keluar mengambil makanan di saat rumahnya terjadi pembunuhan." Dengan takut-takut Sumarno mengangguk. Iya, Pak." Aldebaran kembali bicara. "Waktu itu saya sudah minta Bapak bicara di depan mama saya. Dan mama saya akhirnya percaya kalau Bu Andin bukan pelakunya. Sekarang, kasus ini kembali dibuka, Pak. Dan saya harap Bapak mau datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian untuk Ibu Andin." Sumarno panik. Dia bingung dan jadi serba salah. Saya... Aldebaran yang melihat wajah Sumarno yang terlihat cemas, dengan tenang Aldebaran melanjutkan bicara. "Nanti akan datang surat panggilan dari kepolisian. Kali ini Bapak bisa hadir kan?" Sumarno makin bingung mau jawab apa. Saya... Andin yang melihat keraguan Sumarno ikut bicara. "Saya mohon ya, Pak. Saya sangat butuh kesaksian Bapak untuk menguatkan semua keterangan saya dan untuk penyelidikan pelaku yang sebenarnya." Aldebaran menambahkan, "Benar, Pak. Karena kami yakin pelaku yang sebenarnya adalah adik istri saya, Elsa." Sumarno syok mendengar itu. Sumarno jadi teringat waktu Elsa membayar dia pertama kali.
dan suruh Sumarno jangan jadi saksi. Wajah Sumarno tegang. Dia ketakutan dan nggak tahu harus menjawab apa ke Bu Andin. "Bisa kan Pak?" tanya Bu Andin. Sumarno semakin tidak enak hati. Akhirnya Sumarno mengangguk. "Baik Bu, Pak, saya akan datang." Aldebaran dan Andin tampak lega. "Alhamdulillah, makasih ya Pak. Saya akan selalu ingat kebaikan Bapak." Ucapan Andin membuat Sumarno semakin serba salah. Sumarno bicara dalam hati, "Ya Allah, Pak Aldebaran dan Bu Andin memang orang baik. Gak sepantasnya gua bohong ke mereka. Gua udah salah menuruti permintaan Bu Elsa yang ternyata seorang pembunuh." Lalu Sumarno pun pamit. "Kalau gitu, saya permisi ya, Bu, Pak." Aldebaran pun mempersilakan. Lalu Sumarno keluar dari ruangan Aldebaran. Setelah Sumarno keluar, Aldebaran pegang tangan Andin dengan lembut. "Semoga keterangan Sumarno bisa membawa titik terang dan petunjuk baru ya Andin." Andin pun mengangguk. Sekian, terima kasih.